Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wahyuning Tias dengan NIM 171431105, kelas TI Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan perspektif usaha saya dengan nama Home Service Grill. Jadi di sini saya tuh membuat makalah atau punya niat cita-cita membuka usaha sendiri, yaitu Home Service Grill. Itu maksudnya saya tuh akan menyewakan berbagai macam peralatan khusus untuk barbecue atau makanan yang seperti ini, kayak panggang gitu. Dengan saya kasih nama itu namanya Pan Grill. Bidang usahanya persewaan alat khusus untuk barbecue. Rencana lokasi Pan Grill Store itu saya menyewakan secara online. Jadi saya tuh bisa order, mereka konsumen itu bisa order melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram. Dengan modal yang dibutuhkan sekitar 7.682. Pendapatannya itu dari semua transaksi apa yang sudah dipesan sama kalangan konsumen. Jadi kita itu nanti ada paket untuk paket dan berbeda harga gitu. Estimasi BEP-nya sekitar 9.325. Nanti saya jelaskan kenapa modalnya segini dan estimasi BEP-nya segini. Halaman profil saya, nama saya ini Putri Wahyuning Tias. Tempat tanggal lahir saya di Jember, 21 September 1996. Pendidikan saya S1 program studi teknik informatika. Ini alasan pemilihan bisnis ini karena saya mendirikan usaha ini karena pada saat ini itu lagi booming-boomingnya kuliner yang sistemnya diolah sendiri oleh konsumennya, ya seperti itu tadi, kayak dipanggang sendiri, atau itu kalau grill atau kalau sushi itu sistemnya sama, dimasak sendiri, cuman itu model kayak kuah-kuah gitulah. Nah, sedangkan di musim pandemi seperti ini tidak boleh adanya kerumunan masyarakat, jadi restoran itu banyak yang tutup, restoran, tempat wisata banyak yang tidak beroperasi. Disitulah saya membuka peluang usaha ini dengan menyewakan berbagai alat perlengkapan untuk barbekyuan ini. Kenapa? Agar orang-orang tidak merasa jenuh walau hanya di rumah, bahkan kadang bosan dengan masakan rumah yang itu saja. Dan dengan adanya penyewaan ini, orang-orang tetap dapat merasakan suasana seperti makan di restoran pada umumnya. Ini terdapat daftar isi. Bab 1, latar belakang. Nama kegiatan usaha yang bergerak di bidang kuliner. Dengan adanya penyewaan peralatan ini beserta menunya lengkap. Dasar pemikirannya, karena bisnis kuliner ini merupakan bisnis yang sangat digandrungi ya oleh banyak kalangan, terutama pada saat seperti ini. Banyak mahasiswa yang mulai membuka peluang usaha sendiri untuk mencari keuntungan maupun untuk membuat pengalaman usaha tersendiri, mulai dari bisnis kecil-kecilan seperti contoh mempromosikan bisnisnya sendiri atau mempromosikan bisnisnya orang lain. Jadi kadang itu disebut dengan reseller. Salah satu contoh bisnis kuliner yang saat ini sedang booming yaitu makanan panggang. Saya beri nama Pan Grill. Itu bidangnya di Home Service Grill. Jadi saya cuma membuka lewat Instagram maupun WhatsApp. Tempat kegiatan, berhubung kami itu online, jadi kami itu cuma nggak ada restoran, cuman di rumah saja. Perspektif usaha. Di sini kami juga menyediakan berbagai menu lengkap seperti beef, ayam, seafood, sama lengkap dengan sayur mayurnya dan bumbu-bumbu lainnya.
Bab 2, analisa permasalahan. Permasalahan ini yang ada belum cukup berani buat memulai bisnis ini karena belum adanya modal, belum adanya pengalaman, sama persaingan antara bisnis kuliner ini sangat ketat ya. Jadi sehingga untuk meningkatkan pelayanannya, adapun masalah sebagai bentuk penawaran seperti menu maupun ide antara usaha satu dengan satu lainnya ini dapat dengan mudah sekali untuk ditiru. Sehingga pelanggan semakin banyak memiliki pilihan untuk menikmati makanan mana yang mereka pikir lebih terjangkau dan memuaskan pelayanannya. Tidak sedikit pula usaha kuliner yang bangkrut karena strategi pemasaran yang kurang tepat atau kualitas pelayanannya yang kurang memuaskan. Di sini ketika ada analisa PMC, key partnersnya atau kunci utama itu kami yaitu ada pemasok daging, pemasok ayam, pemasok sayur, atau dengan minimarket toko. Key activitiesnya menyewakan berbagai alat eksekutif sama manajemen operasi transaksi. Value proposition, konsep kuliner yang menarik perhatian konsumen, beragam jenis menu yang tersedia, sama harganya terjangkau. Customer relationship, kami itu fast respon melayani pembeli. Ada Instagram, ada WhatsApp, dan lain-lain itu tadi. Customer segment itu pecinta kuliner berbagi dari segala umur dan gender. Channel, ada kurir, sosial media, dan bank. Key research, ada server aplikasi kurir. Cost struktur, ada biaya perawatan alat-alat, biaya operasional, sama biaya personal. Revenue stream, transaksi penyewaan alat-alat untuk grill. Di sini bab 4-nya analisa SWOT. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman. Ini strength-nya terdiri dari 3. Menyukai berbagai kuliner, memiliki koneksi di mana-mana, memiliki jiwa-jiwa promosi. Kalau yang weakness, belum adanya modal, mahalnya bahan-bahan makanan. Kalau opportunity, proses penyewaan mudah, promosi bisa dilakukan kapan saja, minat konsumen cukup tinggi. Kalau yang tricks, bahan baku cepat basi, karena tadi makanan seperti daging sapi kalau tidak buru-buru, kalau misalnya hari ini tidak habis, besoknya sudah tidak bisa dipakai lagi. Alat rawan rusak, sama saingan tadi banyak. Bab 5 ini analisa biaya. Di sini biaya tetapnya ada promosi itu per bulan ya. Ada promosi 170 itu satu kali. Paket data itu 100.000, masa pakai 1 bulan, sama transportasi. Jadi di sini ada transportasi motor. Kami mempunyai 3 kurir. Saya mempunyai 3 kurir. Jadi mau nggak mau transportasi ada 3. Dan tiap transportasi itu tadi biayanya 200.000. Jadi per bulannya nanti 600.000. Totalnya biaya tetap 870. Biaya variabelnya ada 19 macam. Jadi tadi biaya perawatan kompor saya ada 7, itu 75.000. 75.000, jadi ketemunya 525. Gaji karyawan saya 3 kurir tadi, jadi per bulannya 600.000. Ketemunya nanti 100.800. Ini kompornya, saya mempunyai 7 kompor, membeli 7 kompor, satu kompornya 367, ketemunya segini. Nanti ada lagi gas kaleng, kuas makanan, penjepit makanan, daging sapi, ayam, udang, sosis, jamur enoki, jamur shiitake, saus barbecue, tomat, selada, bawang bombay, paprika, kentang, mentega, dan lain-lain. Nanti hasil ketemunya segini per bulannya, 6.800
12.200. Jadi total biayanya, biaya tetap ditambah biaya variabel 7.628.200. Ini yang dimaksud saya modal utama. Kalau pendapatannya nanti di sini ada berbagai paket. Paket hemat, khusus paket hemat 2 orang itu harganya 95.000, dan ini hitungannya per bulan. Nanti per bulan yang paket hemat 2 orang ini tadi selama 1 bulan laku 5, jadi totalnya segini. Ada paket hemat 4 orang, paket rame 6 orang, paket kumpul 8 orang, paket mulia 10 orang. Dan ini harganya berbeda-beda tentunya. Pendapatannya tiap per bulan ada estimasi naik turunnya itu sekitar 9.325.000. Jadi pendapatan laba per bulan itu total revenue dikurangi total cost. Jadi 9.325.000 dikurangi ini tadi biaya, total biaya tadi, ketemunya 1.642.800. Di sini ada bab 6, perbandingan usaha dengan trading saham. Saya belum cukup mengerti, belum cukup paham buat ini. Cuman yang saya mengerti, kalau kalau usaha ini modalnya terjangkau. Kalau trading saham bisa sih modalnya kecil, cuman kemungkinan untungnya juga kecil. Jadi kalau ingin untungnya yang besar, otomatis modalnya juga besar. Kalau yang kedua memerlukan suatu tempat dan waktu. Itu tadi kita emang tidak membuka restoran, tapi tempatnya kami ada di rumah sendiri gitu lah. Kalau yang trading tidak memerlukan tempat dan waktu, bisa kapan saja dan di mana saja. Kalau yang ketiga perlu membayar karyawan, itu tadi, perlu membayar kurir tadi. Kalau yang trading tidak membutuhkan karyawan, bisa dikerjakan sendiri, soalnya bisa dikerjakan sendiri. Kalau yang nomor 4 memiliki jam operasional, jadi kita buka mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan di trading saham tidak memiliki jam operasional dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi ini penutup berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya lakukan ini tadi. Kesimpulan dari adanya perencanaan bisnis persewaan alat berbagi atau grill ini cukup menjanjikan jika dilihat dari aspek peminatnya. Karena banyak konsumen yang ingin terus mencoba berbagai macam variasi baru di lidah para penggemar kuliner. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, dapat mempermudah proses bisnis tersebut. Demikian proposal home service grill yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya untuk dapatnya terrealisasi kegiatan ini. Saya Putri Yanidias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.